anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai bahasa persatuan kita dalam tema organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan agar anak-anak dapat menyebutkan pengertian dan fungsi ide pokok. Lalu, materi apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada 3 materi anak-anak. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian ide pokok, dan yang kedua kita akan belajar fungsi ide pokok, dan yang ketiga kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang ide pokok? Oke. Nah, di sini ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, lalu paragraf itu apa? Apa pengertian paragraf anak-anak? Iya, betul. Paragraf merupakan susunan beberapa kalimat yang mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Betul sekali. Dan ternyata kalian juga harus tahu nama lain dari ide pokok anak-anak. Yang pertama, biasa kita sebut gagasan utama, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Nah, kelima nama ini adalah nama lain dari ide pokok. Jadi kalian harus tahu anak-anak. Lalu, fungsi dari ide pokok sendiri itu apa? Iya, memberikan penjelasan dari suatu bacaan atau paragraf. Nah, bagaimana kita dapat menentukan ide pokok itu sendiri anak-anak? Yang pertama, kalian harus membaca tiap paragraf dengan cermat. Yang kedua, kalian harus mencermati kalimat pertama sampai dengan kalimat yang terakhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Biasanya ide pokok ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Namun, bisa juga di keduanya, bisa di awal dan juga bisa di akhir. Biasanya kita sebut apabila ide pokok ada di awal paragraf, kita sebut sebagai paragraf deduktif. Apabila ada di akhir, kita sebut paragraf induktif. Dan yang ketiga, apabila di keduanya, kita sebut paragraf campuran. Selanjutnya, yang keempat, kalian harus menandai ide pokok paragraf yang sudah kalian temukan tadi. Dan yang kelima, kita juga harus tandai informasi dari tiap-tiap paragraf. Di sini, Ibu tampilkan sebuah bacaan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak
Yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut memerlukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Anak-anak, ternyata kita dapat ketahui bahwa ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, ada kalimat penjelas atau pengembangnya anak-anak. Ada di kalimat yang kedua, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk mengerjakan ide pokok paragraf yang kedua dan yang ketiga. Oke, coba Bunia beri waktu beberapa menit. 3, 2, 1. Oke, sudah cukup. Kita akan cari tahu ya untuk ide pokok dan kalimat pengembang paragraf kedua dan ketiga. Nah, berdasarkan informasi tadi, kita sudah menemukan ide pokok paragraf kedua adalah makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. Lalu kalimat pengembangnya ada di kalimat selanjutnya anak-anak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Lalu, ide pokok paragraf yang ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan ada kesamaan. Kalimat pengembangnya apa? Kalimat pengembangnya ada di kalimat selanjutnya, yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Iya, jadi kalian bisa cari tahu ide pokok itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Itu kata kuncinya anak-anak. Nah, di sini ada 3 ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf anak-anak. Ide pokok yang pertama sudah Bunia akan berikan contoh pengembangan atau kalimat pengembang seperti ini. Bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Lalu ada 2 ide pokok yang masih harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nanti silakan kalian berlatih, bisa ditulis di buku tematik, di buku PS tematik, tidak perlu dikirimkan atau tidak perlu dikumpulkan, kalian hanya perlu latihan saja, oke? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok sendiri adalah memberikan penjelasan suatu bacaan atau paragraf. Lalu, ada beberapa langkah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, baca tiap paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai terakhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok paragraf. Dan yang kelima, tandai informasi tiap paragraf. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan Ibu berharap kalian di rumah tetap berlatih untuk mengembangkan ide pokok dan tetap semangat dan selamat berlatih.